Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki minggu yang baru lagi. Walaupun hari ini masih tetap harus di rumah, masih harus mengurangi banyak aktivitas, tetapi kiranya kita tetap dilingkupi oleh kasih setia dari Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan, sehingga kita dapat menjalani hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan seluruh keberadaan kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena di tengah segala hal yang terjadi ini, Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami supaya kami semakin memahami Tuhan, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengar, merenungkan, memelihara dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat cerita-cerita dongeng dari luar negeri maupun di dalam negeri, ceritanya selalu berawal dengan kehidupan yang menyenangkan. Walaupun biasanya tidak diceritakan kehidupan menyenangkan yang bagaimana, tapi kehidupan yang cukup menyenangkan, baru nanti mengalami penderitaan dan nanti kemungkinan ada akhir yang bahagia. Kebanyakan terjadi seperti itu, walaupun tidak semuanya. Salah satu yang diingat mungkin tentang kisah Cinderella. Cinderella memang tidak diceritakan bagaimana awal kehidupannya, tetapi sebelum ayahnya meninggal, ketika hidupnya masih dengan keluarga lamanya sebelum ibu tiri, mungkin hidupnya lebih baik. Bahkan kalau Bapak Ibu memperhatikan, bukankah kakak-kakak tiri, saudara-saudara tiri Cinderella ini bisa ikut di pesta dansa yang diadakan oleh pangeran. Jadi mereka pasti bukan keluarga yang perekonomian atau tingkat sosialnya rendah, tapi mereka sungguh orang yang cukup berada. Nanti kemudian ia mengalami kesulitan hidup. Cinderella yang cantik berubah menjadi upi abu karena harus mengurus semua urusan yang ada di rumah. Dan nanti akhirnya setelah mengalami penderitaan, disakiti, dianiaya, mungkin tidak dianiaya, ya pokoknya disakiti dan dijahati, diperlakukan tidak baik oleh ibu tiri dan saudari-saudari tirinya. Pada akhirnya Cinderella bertemu dengan seorang pangeran tampan dan bahkan mereka hidup bahagia, begitu ceritanya. Walaupun nanti setelah menikah nggak tahu lagi ceritanya, tetapi cerita-cerita dongeng kebanyakan alurnya seperti itu. Jadi ada hidupan yang menyenangkan tetapi tidak terlalu diceritakan, lalu fokus kepada penderitaannya dan nanti akhirnya diakhiri dengan hal yang bahagia.
Tapi bukankah dari dongeng itu kita bisa belajar bahwa kehidupan manusia itu memang sangat dinamis. Ada waktunya stabil, jadi semuanya baik-baik saja. Keuangannya aman, saya nggak bilang berlebihan atau bagaimana, aman, cukup ya. Kalau untuk bayar sekolah anak, untuk bayar listrik, bayar air, dan lain-lain cukup. Lalu kemudian setelah kestabilan ini tiba-tiba mungkin ada hal yang mengejutkan, entah ada yang terkena penyakit, entah tiba-tiba ada yang tertipu, atau kenaikan harga, atau PHK, tiba-tiba ada penderitaan yang mengerikan. Dan nanti setelah ada penderitaan itu, kalau dilalui dengan baik sampai pada akhirnya biasanya nanti ada titik terang, titik cerah, dan banyak kesaksian tentang itu. Mungkin Bapak Ibu juga punya. Dan beberapa minggu yang lalu kita juga mendengar bagaimana dalam kesaksian hidup ada kesulitan hidup dan lain-lain. Nah, ini yang biasanya terjadi. Ini juga yang terjadi dalam peristiwa air bah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bahwa kehidupan manusia sebelum terjadi air bah itu stabil jahatnya, enggak. Ya maksudnya hidupnya tidak bermasalah, walaupun dilalui dengan kurang baik, walaupun perilakunya banyak yang tidak seturut kehendak Tuhan, tapi mereka bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa setiap harinya. Jadi bisa dikatakan kehidupan mereka saat itu ya aman gitu. Walaupun saya tidak tahu bagaimana keadaan per individu, tetapi semuanya terjadi seperti biasa. Bahkan ini juga yang terjadi kepada kita sebelum corona. Semua orang kehidupannya seperti biasa, yang punya cicilannya nyicil seperti biasa, yang harus bekerja ya bekerja seperti biasa, yang suka bepergian ya pergi seperti biasa. Lalu tiba-tiba semuanya berubah karena corona. Nah, mereka juga semuanya tiba-tiba berubah, bahkan bukan hanya berubah tetapi musnah karena air bah. Dan kehidupan Nuh pasti sangat berubah. Bagaimana ia menyaksikan bencana alam yang sangat dahsyat di dalam kehidupannya. Nah, begitu juga dengan kita yang menyaksikan dalam generasi kehidupan ini, kita menyaksikan sebuah wabah yang cukup mencekam, menakutkan bagi banyak orang yang diberi nama COVID-19. Nah, tetapi setelah mereka keluarganya Nuh dan kemudian hewan-hewan di dalam bahtera, kita tidak bisa lupa bahwa di dalam bahtera bukan hanya ada Nuh tetapi juga ada hewan-hewan, karena dari yang kita baca tadi bahkan disebutkan berulang-ulang semua makhluk hidup, hewan-hewan juga diikutkan, bahwa setelah mereka mengalami penderitaan, setelah mereka mengalami keadaan yang mencekam yang luar biasa, bagaimana ada banyak kehilangan, ada banyak ketakutan saat itu, ketika semuanya reda. Jadi kalau Bapak Ibu membaca, ketika air bah surut itu tidak bisa langsung keluar gitu ya. Jadi masih menunggu mengeluarkan burung untuk melihat keadaan di luar. Jadi ketika semuanya sudah reda, semuanya sudah aman, lalu terjadi dialog antara Tuhan dengan Nuh dan seluruh isi bahtera. Jadi dikatakan bahwa ini perjanjian bukan hanya antara Tuhan dengan Nuh, tetapi antara Tuhan dan segala makhluk yang ada di bumi. Dikatakan dalam ayat 17, jadi bukan hanya perjanjian antara Tuhan dan Nuh, tetapi Tuhan dan segala makhluk hidup yang ada di bumi, bahwa air bah tidak akan memusnahkan mereka lagi. Air bah tidak akan memusnahkan seluruh makhluk yang ada di bumi lagi. Dari peristiwa ini kita bisa minimal menghayati dua hal. Ada banyak yang bisa dihayati, apalagi ketika kita membaca satu-satu, sedikit-sedikit, semuanya dipertimbangkan, pasti ada banyak sekali yang bisa dihayati. Tapi pada hari ini mari kita menghayati dua hal. Melalui perjanjian antara Tuhan dan segala makhluk di bumi ini, kita bisa mengingat dua hal. Yang pertama, bagaimana perilaku manusia itu memang bisa menghadirkan murka Tuhan. Bagaimana perilaku manusia itu ternyata memang bisa menimbulkan kesedihan, menimbulkan kemarahan bagi Tuhan. Ini perlu kita ingat baik-baik. Memang benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan bahkan menyerahkan anak yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa. Dan kemudian Tuhan itu sumber segala sesuatu, memberikan damai sejahtera, memberikan kasih karunia dan segala-galanya bagi kita. Tetapi kita juga perlu mengingat kejadian yang sering diceritakan dalam Alkitab, betapa Tuhan itu juga bisa marah.
betapa Tuhan dalam pengampunan dan kasih-Nya juga bisa memberikan hal yang mengingatkan atau yang sering disebut oleh manusia menghukum manusia. Ini perlu kita ingat bagaimana manusia tidak boleh menyepelekan kasih Tuhan untuk melegalkan keinginannya untuk hidup secara sembarangan atau seturut dengan keinginannya sendiri. Jadi ya kan Tuhan kan pengasih, Tuhan kan pengampun, Tuhan kan bahkan sudah menebus dosa kita, Tuhan Yesus sudah disalib buat kita. Ya nggak apa-apa dong kalau kita bla 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 bla. Nah ini yang perlu diingat bahwa dalam Alkitab diceritakan kisah-kisah bagaimana manusia harus menanggung penderitaannya karena dosanya. Bagaimana manusia harus menanggung hukumannya atas dosanya. Ya benar, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa, tetapi kan bukan berarti kita bisa menggunakan keselamatan itu dengan semena-mena. Dosa kita sudah diampuni, ya kita hidupnya sebagai orang yang tidak lagi tunduk dalam dosa. Tetapi kalau sudah diampuni lalu dosanya dilakukan lagi, kita kan nggak pernah tahu bagaimana hasilnya. Tapi kita diingatkan melalui bacaan dan peristiwa ini bahwa pernah loh Tuhan itu marah, pernah loh Tuhan itu murka, pernah loh Tuhan itu memberikan hukuman. Nah, bagaimana kalau kita tidak melupakan penghormatan kita kepada Tuhan di dalam kasih? Jadi dalam kasih itu juga pasti ada yang namanya menghormati dan menghargai. Kita tidak bisa mengasihi orang lain tetapi kita tidak menghormati dan menghargai mereka. Ketika kita mengasihi orang, kita pasti menghormati dan menghargai. Begitu juga ketika kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita menghormati dan menghargai Tuhan. Bukan dalam ketakutan tetapi dalam rasa syukur. Bukan karena takut akan dimusnahkan seperti yang kita baca, tetapi bersyukur karena kita sudah diampuni. Maka kita menghormati Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lambang yang digunakan sebagai simbol dari perjanjian adalah pelangi. Saya pernah pergi ke salah satu pantai di Gunung Kidul. Saya lupa pantainya kebetulan, jadi saya pergi ke pantai bersama waktu itu pacar saya, sekarang saya jadi suami saya dan teman-teman saya. Kami pergi ke pantai itu di pagi hari, jadi memang teman-teman saya dari Salatiga datang waktu itu. Nah jadi kami ke pantai itu pagi-pagi sekali dan di pantai itu ada pelangi dan itu saya post di Instagram saya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tahu Instagram saya mungkin pernah melihat ada pelangi. Di Facebook saya juga pernah ada, jadi ada foto. Dan itu sangat indah, sangat indah. Dan apalagi saya melihatnya kan di pantai ya, jadi memang pelangi itu kayak di atas laut, jadi keren sekali, indah sekali. Dan hal yang indah ini yang menjadi simbol antara perjanjian antara Tuhan dengan segala makhluk yang dijadikan. Jadi menurut refleksi saya, setelah ada penderitaan yang luar biasa, setelah ada musibah yang luar biasa, Tuhan menutupnya dengan hadiah yang sangat indah, yaitu sebuah pelangi. Tapi kan kalau dibandingkan kan nggak sebanding ya, jadi misalnya penderitaannya aja kayak gitu, masa hadiahnya cuma pelangi. Tapi pelangi itu bukan hadiah akhir, tapi adalah simbol dari pengharapan bahwa Tuhan dalam kasih-Nya menjaga kehidupan segala makhluk. Tidak lagi memberikan air bah yang mengerikan itu dan menjaga kehidupan semua makhluk lewat sebuah simbol keindahan. Nah, jadi ini pelangi ini bukan hasil akhir setelah penderitaan digantikan pelangi, tidak, tapi mulai adanya pelangi ini menunjukkan adanya pengharapan dan setiap manusia melihat pelangi mengingatkan bahwa ada pengharapan. Setelah ada air bah ini maka selesainya akan ada pelangi dan setelah keluar pelangi akan ada kehidupan baru yang bisa dihidupi dengan penuh syukur dan sukacita. Begitu juga dengan saat ini kita yang sedang terombang-ambing, sedang risau, gelisah dan galau karena COVID-19. Kalau kita sudah menghadapinya, nanti akan ada pelangi, entah itu rupanya apa, akan ada pengharapan ketika ini semua berakhir, bahwa mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menjaga kita seperti ketika Tuhan menjaga kita sepanjang corona ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup itu selalu berjalan dengan dinamis. Jadi tidak perlu terlalu resah, terlalu takut bahwa segala sesuatu akan selesai. Dan nanti
pada akhir dari segala yang mengerikan ini, segala yang menakutkan dan mencekam, ini sebenarnya yang menakutkan mencekam banyak yang ada di pikiran ya. Pada akhirnya nanti ketika semuanya selesai akan ada pengharapan yang indah. Dan pengharapan itu sekaligus bukti bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita. Jadi mari tetap taat, mari tetap menghormati Tuhan dengan segala syukur di dalam hati kita, dan terus berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan pada waktunya nanti akan ada pelangi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, Tuhan menyaksikan bagaimana peristiwa pandemi COVID-19 ini menakutkan bagi seluruh manusia di bumi ini. Tuhan sendiri mengetahui betapa risaunya kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Perjumpaan yang dulu menjadi hal yang menyenangkan, kali ini justru menjadi hal yang menakutkan bagi kami. Dan kiranya Tuhan pada proses yang harus kami lalui ini, Tuhan terus memegang tangan kami sehingga kami dapat melaksanakan seluruh kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami dari segala yang jahat, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan sungguh baiknya. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk selalu bersyukur, untuk menaruh kasih dan hormat kepada Tuhan di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan kiranya Tuhan mengampuni kami jika di dalam proses ini kami kehilangan iman kami menjadi putus asa, kami kehilangan pengharapan kami, dan kami menjadi lupa bahwa Tuhan mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, bahwa Tuhan kami lebih besar daripada penderitaan kami. Maka dari itu seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat bersama-sama kita renungkan pada hari ini. Mari tetap semangat, mari terus berpengharapan bahwa segala sesuatunya nanti akan usai. Dan saya berharap ketika nanti usai kita dapat bersama-sama bertemu dengan penuh senyuman, bersama-sama beribadah di gereja ini, sehingga saya tidak lagi duduk sendiri di antara kursi-kursi kosong. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.